Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya guys, Riro Plautoba dari SMK Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Pada kesempatan ini, ayo kita discuss tentang bagaimana menentukan tempat tiba duga kapal, khususnya pada haluan serong. Seperti biasa guys, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Semoga selalu lebih baik. Oke guys, menentukan tempat tiba duga kapal khususnya pada haluan serong, dimana pada kenyataannya kapal di lautan itu menggunakan haluan serong. Jadi haluan serong itu haluan kapal yang berlayar sepanjang loksodrom, di mana nanti hanya terjadi perubahan pada lintang dan bujurnya guys. Nah, pada haluan serong ini nanti Anda akan belajar, kita akan belajar bagaimana menentukan tempat tiba dua kapal. Sudah jelas pasti yang diketahui adalah tempat tolak, haluan, dan jauh kapal itu. Ini biasanya kita gunakan apabila kita mau berlayar dengan haluan tertentu dan jauh tertentu, maka kita bisa mengestimasi di mana kapal itu tiba atau tempat tiba duganya di mana. Oke guys, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya, di mana bagaimana menentukan tempat tiba dua kapal. Item-itemnya, clue-cluenya yang harus kita perhatikan adalah ciri soalnya. Ciri soalnya sudah jelas haluan serong, pasti tidak ada kata utara, selatan, timur, dan barat. Kemudian pada soalnya hanya diketahui titik tolak atau tempat tolak guys, ya. Kemudian pasti kita mencari delta lintang dan delta bujur guys. Kenapa? Karena haluan serong perubahannya terjadi pada lintang dan bujurnya. Nah, dalam mencari delta lintang, ya, kita bisa menggunakan daftar ilmu pelayaran guys yang sudah Anda pelajarin sebelumnya. Kemudian untuk menyelesaikannya bisa menggunakan rumus. Ya, rumusnya delta lintang sama dengan jauh kali cos lintang. Ya, kalau simpangnya sama dengan jauh kali sinus lintang. Dalam menyelesaikan soal ini secara teori, Anda harus bisa menyelesaikan dengan cara lintang menengah dan dengan cara lintang bertumbuh guys. Ya, ada dua cara. Walaupun pada saat aslinya gunakan cara yang tercepat saja, ya, mengingat waktu. Tapi secara teori Anda pada materi ini, pembelajaran ini harus bisa dua-duanya. Kemudian untuk perubahan bujurnya guys, ya, bisa menggunakan rumus simpang kali sekan lintang menengah guys. Ya, jangan lupa bukan lintang, lintang menengah, berarti sudah jelas caranya pakai cara lintang menengah. Terus yang kedua menggunakan cara daftar 2 di daftar ilmu pelajaran. Yang ketiganya cara logaritma, itu pada daftar 10 guys. Ya, kalau pakai rumus dengan lintang bertumbuh, karena tadi ada cara lintang bertumbuh, maka kita bisa menggunakan delta lintang bertumbuh kali tangan haluan. Delta bujur sama dengan delta lintang bertumbuh kali tangan haluan. Di mana
Lintang bertembuh dapat kita temukan di daftar 17, daftar ilmu pelayaran. Oke guys, nah ini tambahan-tambahan saja. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu, saya menyikannya jaket. Jarak sama dengan kecepatan kali time, jaket. Kemudian kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, adapun kalau waktu tempuh ada dua guys. Kalau yang diketahui jarak dan kecepatan, ya gunakan rumus yang jarak bagi kecepatan. Tapi kalau ada soalnya diketahuinya waktu tiba dan waktu tempuh, waktu tiba dan waktu berangkat, ya gunakan waktu WT dan WB. Oke guys, next. Nah, andai kata ada soal, ya motor vessel Madidihang bertolak dari koordinat, berangkat Madidihang dari koordinat 8 derajat ini guys. Ya, pada hari Selasa, tanggal 3 April 2021, pukul 8.54. Ya, berlayar dengan HM-nya misalkan ini selatan 25 derajat 26 menit timur, kecepatannya 9,6 knot. Kemudian tiba di koordinat tertentu, tibanya di mana? Tepatnya pada hari Jumat guys, tanggal 6. Jam berapa? Jam 04.35 menit 13 detik. Nah, jika variasi yang di peta tertera tahun 98 sebesar 2 derajat 21 west, increasingnya 6 menit west, ya, deviasinya sekian, maka Anda harus menentukan kira-kira 7 pertanyaan. Variasi petanya seperti apa, halon sejatinya berapa, waktu tempuh KM Madidihangnya, jauh yang ditempuhnya, kemudian perubahan lintangnya, delta lintang, simpang lintang menengah, delta bujurnya, dan tempat tiba duga kapalnya guys. Oke guys, kita pelan-pelan kita mulai menjawab. Nah, yang sebelah kanan ini guys, ini adalah soalnya. Kalau lupa, ini ada di soal di sini. Ya, diketahui tadi sudah TTO, lebih bagus Anda menentukan diketahui WB, WT, HM. HM-nya karena masih asimutal dirubah ke derajat. Jadi 154.33,8 menit. Caranya gimana? Selatan guys, 180 dikurangi 25 derajat 26,2 kan. Temunya 154. Kecepatannya 9,6 knot ya, variasinya sekian. Oke. Kita mulai. Variasi 2021 ya, rumusnya guys, variasi 98-nya selisih tahunnya 23 tahun kali 6 138 west, jadikan derajat, dapat 2 derajat 18,0 west. Karena west yang ini juga west, maka jadi negatif. Jadi negatif kurangi ya, negatif jadi dijumlah, hasilnya menjadi negatif. Ya. Jadi variasi tahun 2021-nya 4 derajat 39,0 menit west. Oke guys, next. Sekarang halon sejatinya. Halon sejatinya pakai rumus HM ditambah variasi. Kenapa kok pakai rumus HM, nggak pakai rumus yang ada HP-nya? Karena yang diketahui HM bos, gitu kan? Ya diketahui saja apa, itulah yang digunakan rumusnya. Tadi HM-nya 15, ini ya 154 derajat. Ditambah variasinya barusan itu karena west maka menjadi min. Jadi 154 derajat kurangi ketemunya 149,54,8 menit di asimutal guys, jangan lupa. Berarti caranya 180 dikurangi 149 ketemunya 30 derajat 05,2 menit selatan timur. Jadi halon sejatinya 30 derajat 5,2 menit timur guys.
Oke, sudah 2 jawaban guys, kita jawab. Sekarang yang ketiga adalah waktu tempuh kapal, karena yang diketahui waktu tiba sama waktu berangkat. Waktu tibanya hari Jumat guys, jangan sampai lupa ya. Waktu tibanya hari Jumat. Oke, ini guys hari Jumat ya. Jam berapa? Jam 4.35.13 ya. Karena rumusnya waktu tiba kurangi waktu berangkat, waktu tibanya 04, ya ini nggak mungkin dikurangi 8 ditambah 72. 72 dari mana? Di 3 hari itu guys, berangkatnya Selasa, ya kan? Berarti hitung Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari guys. 3 kali 24 berapa guys? 24 kali 3 72 kan? 72 jam. Jadi 72 3 hari ditambah 04 ketemunya 76 35 13. Ya, baru dikurangi ketemunya 67 40 menit 25 second, detik. Ini masih ada jam, masih ada menit, masih ada detik guys. Nah, bagaimana kita rubah supaya detik menitnya tidak ada, sehingga berubah menjadi 67,6736111 jam. Bagaimana guys cara merubahnya? Cara merubahnya ini 25 detik dibagi 60 ya, siap-siap kalkulator. 25 dibagi 60 sama dengan berapa? Ketemu, tambahkan dengan 40 ya, sama dengan lagi. Kemudian dibagi lagi 60 menit sama dengan lagi, tambahkan lagi dengan 67 jam. Ketemunya nanti sekian. Silahkan dicoba dengan kalkulator. Jangan lupa kalkulatornya saintifik, apalagi menggunakan efik 350 ms, lebih bagus. Dibulatkan 1 desimal guys, jadi ketemunya 67,7 jam. 67,67 no ya, dibulatin ini 1 desimal jadi 67,7. Oke guys. Kemudian jaraknya berapa? Jaket tadi rumusnya, jaket jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya di soal 9,6. Waktunya berapa waktu tempuh? Itu tadi yang dari baru diselesaikan 67,7 ketemu 649,92 mil jauhnya. Dibulatkan 1 desimal saja guys. Jadi 649,9 mile. Jadi waktu sama jarak atau jauh kapal sudah bisa diperoleh. Oke guys, masih lanjut. Oke, next. Sekarang mencari delta lintang, simpang, dan lintang menengah. Kalau mencari delta lintang, rumusnya jauh kali cos haluan guys. Ya, ini bisa Anda pakai kalkulator, ya bisa juga Anda menggunakan daftar ilmu pelayaran, khususnya pada daftar 8. Hasilnya akan sama guys. Ya, coba kita pakai daftar dulu ya. Ini daftar 8, di daftar ilmu pelayaran, cos 30 derajat 05,2 harus diinterpolasi, karena nggak ada di daftarnya. Berarti antara 30 derajat 05,0 ketemunya 0,86530 dan cos 30 derajat 05,5 ketemunya 0,86522 gitu. Kemudian selisih ini berapa? Nah, cari interpolasi begitu guys. Selisihnya 8 kan? Selisih 8. Kemudian selisih yang atas dengan yang ditanya ini 0,2 guys. Ya, 0,2 ini. Jadi 2/5 itu dari sini, selisih ini 5 kan.
5,0 sama 5,5, selisihnya 0,5. Supaya ngitungnya gampang, nolnya kita delete saja. Jadi 2/5 kali 8. Ini 8 di sini guys ya. Iya. Atau 2 kali 8 bagi 5. Gitu. Ketemu 3,2 dibuletin jadi 3. Karena angkanya semakin kecil, ini dari sini ke sini, ya semakin kecil, 30 menjadi 22, maka dikurangi guys. Jadi 0,865330 yang dari sini nih, ya. Dikurangi berapa? Dikurangi 3, dikurangi 3. 0,003 ketemunya 0,86527. Ya, kita ganti di sini, kita tulis. Oke. Nah, sekarang guys pakai kalkulator. Silakan. Rumusnya mana? Rumusnya ada di sini. Ya. Jadi, kos haluan kali jauh. So, dimulai tekan kos. Ya, tekan kos. Tekan haluannya berapa? 30 derajat. 30. Tekan 30, tekan derajat, tekan 5,2, tekan tombol ini lagi. Udah guys. Sama dengan boleh langsung, kali boleh, kali jauhnya berapa? Jauhnya tadi 649,9, sama dengan ketemunya akan sama guys. Ya, 0,86527. Jadi antara kalkulator dengan interpolasi akan sama. Malah kalkulator tidak pusing harus diinterpolasi. Tapi namanya materi Anda harus ngerti. Oke guys. Jadi kalikan sekarang 56499 kali 0, ketemunya 562,338973. Dibuletin 562,563 menit. Karena masih menit kita rubah ke 60. Jadi dapat 9 derajat 22,3 menit dapatnya nih. Bagi 60 saja ya. 9 kali 6 aja 54, sisanya 22. Nah, selatannya dari mana guys? Selatannya dari soal yang di atas tadi asimutal. Selatan timur. Oke. Next, sekarang ya simpang. Ya simpang. Rumusnya jauh kali sinus haluan. Caranya sama guys, mau pakai cara kalkulator atau cara daftar 8 akan sama ya. Ketemunya 0,5 0131. Jadi dapatnya 325,80139 ya, dibuletin guys. Menjadi 325,8. Silakan Anda gunakan kalkulator atau interpolasi akan sama saja. Oke, next, lanjut guys. Delta lintang sudah, simpang sudah, tinggal lintang menengah. Lintang menengah, lintang tengah-tengah. Namanya lintang tengah-tengah, cari dulu lintang berangkat sama lintang tiba. Lintang berangkatnya, lintang tolaknya sudah. Delta lintangnya tadi ketemunya 9 derajat 22 kan guys. Awas, kapal berangkat dari utara 8 derajat ya, berlayar sejauh 9 derajat ke arah selatan. Logikanya begitu guys. Ya, 8 derajat di utara, jalannya 9 derajat ke selatan, berarti pasti kapal ini sudah melewati Khatulistiwa. Sudah wilayah selatan. Makanya rumusnya dikurangi ya, 08 mengurangi 09. Oke, jadi 3 kurangi 8, 5, sisa, dan seterusnya Anda sudah bisa ya. Arahnya selatan, berarti kapal tiba di selatan. 00 derajat 26,5 gitu guys. Ini harus jangan sampai salah guys. Kalau salah ini bahaya, karena lintang menengahnya salah, semuanya salah semua ya. Jadi pakai logika yang sudah pernah saya sampaikan di materi sebelumnya. Oke. Nah, lintang menengahnya berarti lintang tolak
ditambah lintang tiba dibagi 2. Ya, karena saya sudah memberikan clue bagaimana cara mencari lintang menengah. Lintang menengahnya lihat saja delta lintangnya, kan begitu. Kalau delta lintangnya hasil penjumlahan, lintang menengahnya kurangi bagi 2. Kalau delta lintangnya hasil pengurangan, maka lintang menengahnya tambahkan dibagi 2. Kan begitu. Ya, karena ini delta lintangnya 9. Ya, deltanya 9. Berarti ketemunya 0922,3. Setelah itu dibagi sehingga dapat 04 derajat 41,15 menit utara. Ya, lintang menengahnya 4 derajat 41 ini akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Oke guys. Nah, sekarang untuk mencari delta bujur bisa gunakan dengan cara lintang menengah atau dengan cara lintang bertumbuh. Kalau dengan lintang menengah, Anda bisa gunakan rumus guys. Rumusnya delta bujur simpang kali sekan lintang menengah, bukan lintang saja ya. Simpangnya berapa? Tadi ketemu di depan simpangnya sekian. Sekan lintang menengahnya 4 derajat 41,15. Ya, ini hasil ini nih. Oke. Nah, sekan bisa Anda gunakan dengan daftar 1, cari daftar 1 interpolasinya. Silakan saja. Yang jelas hasilnya akan sama dengan cara kalkulator. Kalau cara kalkulator ya, tekan 1, tekan bagi, tekan cos, tekan soalnya 4 derajat, tekan 4, tekan derajat. Menitnya 41,15, tekan menit. Sama dengan akan ketemu sama 1,003. Sehingga setelah dikalikan ketemu 326,7774. Atau hasilnya 326,8. Untuk delta bujur ya. Itu baru cara rumus guys. Sekarang cara rumus yang satu, yang kedua sekarang cara daftar. Nah, ini boleh pakai cara daftar 2. Di daftar 2 guys, Anda bisa lihat ya. Di sana judulnya menit perubahan bujur ya. Nah, di sana cuma ada 4 derajat, 5 derajat. Makanya kalau mau pakai interpolasi satu-satu guys. Misalkan kita contoh yang 300 dulu guys ini. Ya. 4 derajat, 5 derajat yang mengapit soal 4 derajat 41,15 menit. Jadi selisihnya 41,15. Selisih ininya 1 derajat sama dengan 60 menit guys. Yang ininya tinggal cari di daftar. Ya. Cari daftar. Pada prinsipnya interpolasi sama seperti begitu caranya guys. Ya, setelah ketemu ini selisihnya berapa? 4, ya kan? Berarti perbandingannya 41 15 per 60 kali 4. Atau 41,15 kali 4 bagi 60 sama saja. Ketemu 3 guys. Ya, tulis di sini 3-nya. Tambah apa kurang? Tambah. Kenapa? Karena semakin besar ke bawahnya kan. Berarti kalau ditambah ketemu 3,010 ya. 3,010 karena 3-nya 300 ratusan, maka 3010 dikalikan 100. Ketemu 301,0 guys ya kan. Jadi jawabannya tinggal dikalikan simpangnya ratusan, puluhan apa satuan. Oke, sekarang guys pakai kalkulator ya. Untuk mencari delta bujur untuk yang 300 ya, pencet simpang berarti jadi tekan simpangnya berapa? Simpangnya 300 kan? Ya, tekan 300 kemudian kali, kemudian tekan 1 ya, sekan kan 1, tekan bagi, tekan cos,
tekan 4 derajat, tekan 41,15 menit, sama dengan tekan. Akan ketemu sama. Ya, ini sudah saya cek sama hasilnya antara cara kalkulator dengan cara daftar ilmu pelayaran. Nah, untuk yang 20 simpang 5 simpang 0,8 silakan guys cari sendiri. Yang jelas hasilnya nanti akan sama seperti ini. Oke. Setelah itu dijumlah ini semua, ketemunya 326,8997. Dibuletin 1 desimal guys. 326,9. Ya, beda 0,1 guys ya. Kalau pakai cara rumus 326,8. Pakai cara daftar 326,9. Ya. Nah, masih ada cara satu lagi. Ya, cara yang ketiga. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara logaritma. Ya. Kita susun ke bawah rumus yang ini nih. Log simpang sama dengan log delta bujur dibagi log cos lintang. Ini kalau yang cos, ya. Kalau yang misalkan yang delta bujur berarti simpang kali sekan lintang. Dirubah nanti menjadi log delta bujur sama dengan log simpang ditambah log sekan lintang. Ya, jadi rumusnya bukan pakai yang ini untuk satu lagi. Oke, kita susun log simpangnya. Simpangnya log 325,8. Ya, mau pakai daftar boleh. Caranya lihat di daftar 10 bilangan 325 geser ke arah bilangan 8. Akan ketemu 2,5129. Ya. Kalau di daftar 10 cuma mantisannya saja guys, ininya saja. Yang duanya dari mana? Dari kita. Ya, dari kita sendiri. 2, kenapa kok 2? Karena logaritmanya ratusan. Kalau logaritma ratusan, maka karakteristiknya 2. Tinggal ngikutin aja 0. Ratusan nolnya 2, berarti karakter 2. Ya, lebih mudah lagi pakai kalkulator. Pencet log, pencet 325,8, tekan sama dengan, keluar nanti sama. Nah, gitu. Ya. Lalu yang berikutnya log sekan 4 derajat. Bisa gunakan daftar 8 guys ya. Daftar 8 caranya sama interpolasinya dengan yang lain. Mungkin saya tidak usah menerangkan. Yang jelas semakin besar maka ditambah ketemunya 10,00145. Nah, kalau pakai kalkulator seperti apa, Pak? Kalau kalkulator rumusnya ini guys. Ya. Kita mulai tekan log, tekan kurung buka, karena sekan berarti tekan 1, tekan bagi, tekan cos, tekan 4 derajat, 41,15 menit, tekan kurung tutup, tekan plus, tekan 10, tekan sama dengan, nah akan keluar sama 10,00145, kan sama guys ya. Jadi dipraktek dengan kalkulator supaya cepat. Oke, kalau sudah jumlahkan guys. Jumlahkan ketemu 12,51440. Ya, karena ini karakternya besar, lebih dari 10, maka kurangi saja 10. Jadi 2,51440. Nah, jangan lupa guys. Ini namanya mantisa 51440. Yang 2 ini namanya karakteristik. Nah, yang karakteristik ini cirinya nanti jawabannya berarti ratusan, ya guys. Ya. Kemudian 5144 kita cari di daftar 10 kalau mau pakai daftar. Nah, cara mencarinya begini guys. 51440 diapit oleh 51428. Dari mana nih? Dari bilangan 326 di kolom 8 guys. Silakan cek. Ketemu 51428. Kemudian
kolom 9-nya pada bilangan yang sama, berarti sebelah kanannya guys. Ketemu 51, 441. Gitu guys. Ya, setelah itu selisihnya berapa? Tinggal kurangi guys. 41 kurangi 28 aja, ketemu 13. Nah, 13 ini Anda bisa lihat di interpolasi daftar 10 paling kanan. Ada tuh 13. Ya, ketemu. Kalau sudah, ini 12 dari mana nih? 12 dari selisih antara yang atas dengan yang tengah ini. Selisihnya 12. Tulis 12. Nah, 12 lurus angka berapa ke kiri kalau diluruskan? Ternyata ketemu 9. Berarti kalau mau pakai daftar, delta bujurnya nulisnya ini yang saya buletin nih guys. Ya, 326 tulis, ini 326 nih, tulis. 8 tulis, 9 yang ini nih. Tulis 9, ya guys. Ya. Jadi 326,89. Kenapa kok 300 bukan 3200? Karena karakternya tadi 2 itu adalah ratusan. Nah, 326,89 buletin aja guys. Jadi 326,9. Nah, jawaban ini sama dengan tadi jawaban ya cara dengan daftar 2 ya guys. Ya, dengan cara daftar 2 tadi. Ya, jawabannya sama 326,9. Karena 3 cara ini ada 2 cara yang jawabannya sama. Ya, kita pakai saja yang jawabannya sama. Berarti cara yang satu tadi pakai rumus yang 326,8 kita nggak usah pakai. Ya, yang dipakai 326,9 menit. Jadikan derajat. Dapat dibagi 60 dapat 5 derajat. Ya, 5 kali 60 300. Sisanya 26,9. Jadi delta bujurnya, perubahan bujurnya kapal itu adalah 5 derajat 26,9 guys. Ya, itu baru cara lintang menengah. Awas kesimpulannya, pakai cara rumus tadi ketemunya 326,8. Pakai cara daftar 2 tadi ketemunya 326,9. Pakai cara logaritma ini, pakai cara yang ketiga, daftar 10 ketemunya 32,69 juga. Nah, guys, bagaimana kalau mau pakai kalkulator? Lebih mudah lagi. Guys, hafalkan rumus ini. Ya, siapa kalkulator? Ketemunya sama nggak? 326,89. Caranya pencet shift ya, inverse. Kemudian pencet log ya. Kemudian pencet nilai mantisanya, guys. Yang mana? Yang ini. 51440. Awas 2-nya nggak usah dibawa. Pencet mantisanya, pencet tekan sama dengan, tombol sama dengan, maka akan keluar ya 3,2689. Karena ini ratusan, tinggal dibuat ratusan saja, komanya tinggal digeser. Yang jelas hasilnya sama guys, antara daftar ilmu pelayaran dengan kalkulator. Oke, next. Masih mumet? Nah, kita lanjut dikit lagi guys. Ya, ini yang dikasih ini, awas. Ada karakter, ada mantisa. Kalau di daftar 10, daftar pelayaran itu namanya mantisa. Oke, guys. Sekarang cara lintang bertumbuh. Cara lintang menengah tadi sudah ya. Cara lintang menengah, sekarang cara lintang bertumbuh. Cara lintang bertumbuh, daftarnya daftar 17 guys. Silakan dibuka daftar 17. Ya. Nah, untuk lintang tiba tadi ketemunya 026 ya, sekian, lintang tolaknya sekian. Ya, maka cari 26,8 ketemunya setelah diinterpolasi. Nah, yang 8 derajat 55,8 ketemunya 537,98 kalau diinterpolasi. Ya, gimana cara interpolasinya? Misalkan contoh yang ini guys. 537,98 ya.
Oke, di 8 derajat ya di atas di daftar 17 ya. Di bagian atas ada 8 derajat. Kemudian sebelah kiri guys, itu menitnya. Ya, kalau soal 8 derajat 55,8 menit berarti terletak di antara 55 menit, ya 8 derajat 55 menit dan 8 derajat 56 kan gitu guys. Ya, yang dicari 55,8. Selisih ini 0,8, selisih ini 1. Awas guys, interpolasi prinsipnya sama. Pada 08 derajat 55,0 ya lintang bertumbuhnya 537,17. Kemudian pada 8 538,18. Selisihnya guys, awas, silakan kalkulator kurangi. Ternyata selisihnya 1,01. Ya. Berarti perbandingannya 0,8 kali 1,01 dibagi 1 kan begitu guys. Ya, 1,01 kali 0,8 dibagi 1. Ketemunya 0,808. Dirubah jadi 2 desimal 0,81. Kenapa kok 2 desimal? Karena di daftar itu desimalnya juga 2 guys. Jadi kalau desimalnya 2 ya harus 2. Supaya pas dijumlah atau dikurang jadi lurus. Gitu. Nah, ini dijumlah apa dikurang guys? Ya dijumlah. Kenapa? Karena semakin besar ke bawah. Jadi interpolasinya dijumlah. Jadi tinggal ketemu 537,98. Ya, kita tulis di atas 537,98. Kemudian delta lintang bertumbuhnya dijumlah apa dikurang guys? Ngikutin saja di delta lintang pada soal yang pertama tadi. Karena delta lintangnya tadi dijumlah, maka ini juga harus dijumlah. Setelah dijumlah ketemu 564,7,78 guys. Ya. Nah, delta lintang bertumbuhnya berarti 564,78. Nah, kita mencari delta bujur dengan cara lintang bertumbuh. Ya, kalau tadi kan cara lintang menengah guys. Sekarang lintang bertumbuh. Rumusnya apa? Rumusnya ada rumus tangan haluan sama dengan delta bujur kali dibagi delta lintang bertumbuh. Nah, kalau kita mau mencari delta bujurnya, maka menjadi delta lintang bertumbuh kali tangan haluan guys. Ya enggak? Matematik dasar. Delta lintang bertumbuhnya berapa? 564,78 guys. Yang ini nih, ya kan? Dikalikan tangan haluannya berapa tadi? Di awal, haluannya 30 derajat, 5,2 menit. Maka tinggal mencari tangan haluannya nih. Pakai daftar 1 boleh guys, silakan. Kalau tangan lihatnya daftar 1. Silakan guys pelajari interpolasi sendiri. Ya, kalau kalkulator lebih mudah. Kalkulator, pencet tangan, tekan 30 derajat, tekan 5,2 menit. Tekan sama dengan keluar 0,579. Pakai daftar juga sama, akan ketemunya segitu. Interpolasi sama prinsipnya. Ya guys, tulis di sini 0,579 dikalikan dengan delta lintang bertumbuh, ketemunya 327,00762 menit. Dibuletin 1 desimal 327,0. Kalau dibagi 60, ini dapat 5 derajat, 27,0. Bedanya sedikit guys. Tadi 326,9 ya guys. Ini 327,0. Ya, bedanya 0,1. Baik Anda menggunakan cara lintang menengah, maupun Anda cara menggunakan lintang bertumbuh, maka hasilnya akan mendekati 0, sekian. Ya. Mungkin persis tidak, tapi dekat. Dan yang kita pakai yang mana guys? Pakai yang tadi saja, 326,9. Baru terakhir guys, menentukan tempat tiba 2 kapal. Di manakah motor vessel Maririhang nyampe? Ya, ternyata delta lintangnya tadi ketemu sudah. Kemudian bujurnya tadi sudah 5 derajat 26,9. Nah, kita tinggal mulai nih.
Ya, kapal bertolak dari utara, tadi sudah di depan guys ya, ketemunya 0 derajat 26, berarti kapal jadi di selatan. Bujurnya guys, kapal bertolak dari bujur barat 100. Ternyata delta bujurnya ke timur. Nah, berarti semakin berkurang guys. Ya, semakin mengecil. Dari barat ke timur, dari kiri ke kanan. Maka dia akan semakin kecil. Tinggal dikurangi saja guys. Setelah dikurangi, ya ketemunya 94 derajat 51,7. Di mana? Masih di barat. Jadi titik tiba duga KM Malilihang pada 00 derajat 26,5 menit selatan dan bujur 94 derajat 51,7 menit barat. Oke guys, kira-kira seperti itu menentukan tempat tiba duga kapal pada haluan Serong. Mudah-mudahan bermanfaat guys. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga kita tetap sehat, jaga protokol kesehatan 3M. Ya, jangan berkerumun, jangan bergerombol. Semoga kita tetap sehat selalu. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.